saudaraku, alhamdulillah kesempatan yang sangat luar biasa. Ilmu perdana buat saya, Masya Allah, sangat brilian penyampaiannya Pak Profesor tadi. Langsung saja dari 6 poin yang saya tangkap, interfaith relation, diversity in Islam, school and groups. Saya menggarisbawahi yang lebih mengerucut saja pada diversity in Islam, terutama pada statementnya Pak Profesor Doktor tadi. Saya sangat setuju dan saya merasakan di kalangan jamaah atau komunitas saya, hubungan antar kita yang seagama ini justru sangat jauh lebih rentan pecah dibandingkan relation antara interfaith. Saya lihat penyebabnya dari dulu sebenarnya sangat klasik ya, masalah pemahaman, perbedaan pemahaman pada fikhiyah gitu, terutama pada fikhul ibadah. Saya sampai beberapa kali memang harus dituntut juga untuk mencari solusi bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau jamaah sekitar. Kalau kita teruskan untuk menjawab melalui komparasi dalil, saya pikir kita akan menghabiskan energi, dan itu terus terjadi sampai hari ini. Sampai suatu saat saya sempat merenung dan coba mengambil sebuah kesimpulan dalam jawaban. Mungkin bisa dikritisi apa yang saya pikirkan ini. Saking, atau bisa dikatakan bukan kesal ya, saking tidak menemukan cara untuk menjawab lagi, karena memang budaya yang dikembangkan oleh sebagian saudara kita yang agak sedikit fanatis satu mazhab dan klaim sepihak tentang kebenaran pendapat yang mereka yakini dan didoktrinasi kepada jemaah-jemaah mereka terutama. Akhirnya saya mengatakan membuat sebuah peta jawaban. Saya sudah tidak menjawab lagi dengan dalil, komparasi dalil, tetapi saya katakan jika ada pertanyaan tentang klaim suatu hukum kebenaran, terutama pada hukum fikih, jangan mencari dalilnya dulu, saya katakan. Keluarkan dulu posisi kedudukan suatu ibadah itu pada hukumnya. Nah, saya katakan demikian. Jika kita sudah mengetahui posisinya, apakah dia termasuk rukun, termasuk wajib, termasuk sunnah, termasuk mubah, termasuk makruh atau haram atau syarat, baru kita lihat beberapa pilihan daripada dalil-dalil yang ada. Nah, jika dia termasuk hal yang rukun atau yang wajib, kita boleh sedikit agak ketat mencari sumber hukumnya. Tapi kalau dia termasuk hal yang sunnah, yang mubah, maka tidak usahlah kita berdebat menghabiskan energi di situ. Tinggal ambil dalilnya, referensinya dari mana, lalu ambil mana yang kita mau amalkan. Selebihnya kita saling memaklumi. Secara mukmin yang kita kuatkan adalah ukhuwah imaniyah kita. Mungkin ini sedikit yang semacam curhat mungkin ya. Tapi mungkin saya minta tolong Pak Prof bisa menjelaskan lebih dalam lagi solusi yang lain mungkin untuk bisa mengekat jauhnya jarak antara kita dalam diversity Islam ini. Mungkin itu Pak Prof. Terima kasih. Oh ya, ini satu, karena cuma satu saya kira membacakan pertanyaan lainnya, Prof Najib ya, biar sekalian dijawab. Ada yang tertarik dengan Masjid Al-Burhani tadi itu. Kok tidak sholat Jumat mereka katanya? Ada yang nanya gitu. Oke, terus ada juga yang bertanya tentang ya agama itu satu, bahkan Islam itu sama sungguhnya, syahadatnya sama, tapi kok bisa berantakan begini hubungan antara sesama aliran ini. Ada yang nanya begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Kemudian ada juga yang bertanya tentang apa lagi satu ini? Saya lupa. Oh ya, teori walantardo itu. Walantardo. Jadi saya pikir begini ya, Mas Najib, Prof Najib ya. Jadi bahwa tadi istilah itu sungguhnya agak asing. Jadi pendekatan walantardo. Ya, ada juga pendekatan apa tadi? Ilahukum ilahu wahid. Saya kira
Mau saya itu yang saya maksud tadi, bagaimana mendekatkan antara konteks dengan teks, sehingga istilah itu muncul. Bagi sebagian mahasiswa mungkin itu agak asing, kok ada istilah pendekatan walantarno ya, kok ada istilah pendekatan wa ilahukum la wahid. Saya pikir itu yang penting. Makasih. Saya kira silakan, Mas. Terima kasih Mas Moe dan juga Pak Samsul Bahrain dan juga para penanya. Pertama mungkin saya agak sedikit komentar dengan ada yang pertanyaan, kok tadi slide-nya tidak berpindah-pindah? Karena slide-nya hanya satu halaman, yang lainnya itu pembahasan yang berbeda kayak gitu ya. Mohon maaf tadi belum sempat membuat slide yang lebih komplit ya gitu. Jadi mau saya lengkapi tadi, baru keingat tadi pagi mau bicara apa kayak gitu. Mas Muid memintanya 2 minggu lalu, belum sempat mikir. Tadi pagi waktu sambil olahraga keinget tentang beberapa konsep yang tadi ditanyakan. Ada konsep wa ilahuna wa ilahukum wahid, kemudian walantardo, konsep kemudian fastabiqul khairat, dan konsep rahmatan lil alamin, dan juga konsep apa namanya lakum dinukum waliyatin. Katakanlah seperti itulah konsep-konsep yang kita pakai yang beragam di dalam hubungan antara masyarakat kita, antara umat beragama. Nah, saya mencoba ini ya, kita ini kan, saya kembali, ini kalau umpamanya kita berada di dalam kampus, kita tidak hanya menjawabnya secara teologis. Nah, ini menjadi tanggung jawab Bapak Kaprodi ini nanti membahas tentang sama apa? Kenapa? Pak yang punya tanggung jawab itu. Mas Haryadi, Mas Moe dan sebagainya itu di dalam melihat persoalan itu, karena kita berada di dalam yang namanya institusi pendidikan, kita perlu melihatnya menjadi lebih jadi metodologi misalnya di dalam studi Islam yang paling mudah misalnya itu bisa menggunakan metode komparasi, melihat berbagai berbagai konteks penafsiran yang beragam di dalam masyarakat kita. Kemudian kita bisa melihat tentang konteks historis, pendekatan historis untuk melihatnya, komparatif, historis, dan kemudian kita melihat juga bisa melihat dengan melakukan taksonomi atau klasifikasi dan sebagainya. Nah, saya tidak berpretensi menjawabnya kali ini secara teologis. Nanti kalau teologis saya akan berdebat dengan Bapak Ibu semuanya yang seumur hidup mengkaji tentang Al-Quran kayak gitu ya. Nanti saya dimarahin Mas Haryadi karena saya posisinya untuk berbicara secara metode dan kemudian melihat tentang konteks Al-Quran itu dalam kaitannya dengan studi-studi yang beberapa waktu yang lalu ketika saya berbicara di Undang PTIG itu mencoba melihat tentang seperti apa studi Al-Quran, studi tentang Islam, ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan misalnya di Oxford, yang dilakukan oleh di Krok, di Notre Dame University, yang dilakukan di Edinburgh University tentang teks kita, yang mestinya kita menjadi unggulan di dalam hal itu, tetapi kita lebih banyak perdebatannya adalah pada konteks-konteks yang teologis, khilafiyah dan sebagainya. Bagaimana kemudian menempatkan khilafiyah itu di dalam kerangka akademik untuk kemudian melihat secara lebih terstruktur, yang lebih sistematis melihat perbedaan itu. Dan itu adalah tanggung jawab dari institut atau perguruan tinggi semisal PTIG kayak gitu. Kalau umpamanya perdebatannya adalah perdebatan teologis, mungkin cukup diselesaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan kelompok agama. Nah, kerangka kita di dalam melihat berbagai hal itu adalah melihatnya, kadangkala kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Samsul Bahrain tadi itu adalah secara empiris di dalam masyarakat kita itu beragam di dalam memahami ayat-ayat kayak gitu ya. Dan kita juga perlu melihat, kalau umpamanya melihat tentang asbabul wurud, asbabun nuzul dalam Al-Quran, kenapa masyarakat kita itu berbeda kayak gitu ya di dalam pemahamannya, yang kemudian kita bisa melihat berbagai faktor kayak gitu ya, berpengaruh tentang cara berpikir. Kalau tadi saya mencontohkan tentang Aliza Izzat Begovic gitu ya, kita juga bisa melihat orang semisal Abu Bakar Ba'asyir yang dulu pada masa Orde Baru dikejar-kejar dan sebagainya oleh pemerintah dan sebagainya, yang kemudian mengentalkan katakanlah permusuhannya kepada pemerintah dan sebagainya. Ada kelompok-kelompok yang lain yang Kartosuwiryo misalnya, yang ingin mendirikan negara Islam kayak gitu ya, kekecewaannya terhadap pemerintah pusat dan sebagainya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang kalau umpamanya Bapak Ibu mengkajinya dalam konteks empiris,
maka itu akan kita lihat kayak gitu ya. Jadi kita tidak berhenti pada perdebatan teologis yang tadi disebutkan oleh Mas Samsul Bahroin, itu mungkin tidak selesai-selesai kayak gitu ya. Yang kalau umpamanya isu-isu bahkan sosial, isu-isu hubungan antar agama itu ya, tidak bisa selesai dengan perdebatan teologis. Kenapa? Kalau umpamanya di dalam klasifikasi pemahaman teoritis kita mengkaji tentang demokrasi kita, itu ya, ada tataran yang sifatnya normatif, etis politis, dan kemudian pragmatik. Jadi misalnya pembangunan tempat ibadah yang ada di sekitar kita, yang kemudian menyebabkan konflik, bisa saja itu bukan karena persoalan teologis, tetapi persoalan tanah, persoalan warisan, persoalan katakanlah seperti di Sampang, Madura, hubungan antara satu keluarga yang kemudian menyebabkan persoalan teologis itu muncul dan dalil-dalil keagamaan muncul kayak gitu ya. Ini adalah konteks pragmatis yang muncul. Dan mungkin juga permusuhan antara Sunni dan Syiah, seperti disinyalir oleh berbagai kelompok, ini adalah pertarungan politik yang kemudian dalil-dalil agama masuk di dalamnya untuk menciptakan aura of sacrality, gitu, aura sakral di dalam permusuhannya. Itu seakan-akan kalau umpamanya kita berperang atau saling membunuh, kita akan menjadi syahid matinya, kayak gitu ya. Jadi ini adalah elemen-elemen teologis yang masuk, yang perlu kita lihat, bukan semata-mata konsep yang elemen sosiologis yang masuk, bukan semata-mata perdebatan teologis yang ada masyarakat. Nah, keluar daripada persoalan pragmatis, ya gitu ya. Persoalan hubungan antar agama juga bisa masuk kepada persoalan etis politis. Ya, misalnya kalau umpamanya Bapak Ibu ada masuk di dalam pilkada atau pemilihan, isu-isu perbedaan agama dan kelompok itu menjadi perdebatan, menjadi barter, menjadi tawar-menawar politik yang kemudian kadang-kala berimbas polarisasi itu setelah pemilu dan sebagainya. Nah, baru kemudian setelah etis politis, pragmatis, kemudian aspek normatif kayak gitu ya. Aspek normatif itu yang melandasi tentang bagaimana sebuah konsep kenegaraan, kebersamaan dan sebagainya. Yang diantaranya adalah wa ilahuna wa ilahukum, itu adalah konsep besar, rahmatan lil alamin dan sebagainya. Itu yang hendak kita capai, cita-cita untuk terwujudnya kayak gitu ya. Ya ini klasifikasi seperti ini yang perlu untuk kita lihat di dalam konteks akademik, melihat persoalan-persoalan keagamaan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau umpamanya dulu misalnya Dubes Lebanon kita, Dubes kita di Lebanon, Pak Hajrianto Tohari itu, karena frame cara berpikir kita melihat persoalan itu teologis, sehingga segala hal itu seakan-akan teologis semua, kayak gitu ya. Padahal ada banyak faktor di luar itu yang menyebabkan hubungan kita dengan sesama manusia, dan itu yang diantaranya kalau umpamanya kita seperti berbicara asbabul wurud, asbabun nuzul, juga kita melihat tentang konteks hubungan kita dengan sesama umat beragama, gitu ya. Nah, saya tadi menyebutkan 5 atau berapa klasifikasi pembacaan hubungan antar agama yang ada di dalam masyarakat kita, lakum dinukum, fastabiqul khairat, kemudian wa ilahuna wa ilahukum walantardo dan sebagainya. Itu hanya klasifikasi. Dan itu adalah satu metode untuk melihat tentang bagaimana keberagamaan kita di masyarakat itu kayak gitu. Ayat Al-Qur'an beragam yang tadi disebutkan Mas Samsul itu. Nah, kita bisa berdebat, tetapi ini loh klasifikasinya. Nah, titik temunya seperti apa nanti tentu saja ada dialog antara kita juga kayak gitu, perdebatan akademik tentang berbagai ayat itu dan sebagainya kayak gitu. Nah, apa yang posisi saya itu adalah sebagai orang yang berada di dalam lembaga research, itu adalah di samping melihat kajian-kajian secara teologis adalah mencoba untuk mengajak kita semua di institut semisal PTIG itu melihat konteks kajian kequranan kita itu menjadi lebih hidup kayak gitu, bukan menjadi perdebatan emosi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Termasuk kita tidak tabu melihat tentang tafsir-tafsir yang berbeda, semisal tafsir daripada Syiah, dari Ahmadiyah, yang tadi saya menyebutkan, misalnya zaman Harun Nasution di UIN Jakarta ketika mempromosikan pembaruan, itu yang dikaji di dalam teologi Islam itu adalah teologi-teologi yang sudah wafat. Yang kita sebut Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan sebagainya itu wafat semuanya. Kita mau bicara apa aja, mereka jelek atau baik, mereka tidak akan menjawab kayak gitu kan. Tapi coba kalau umpamanya kita masukkan Ismaili yang ada di Singapura, yang ada pusatnya di Oxford University, kita masukkan Ahmadiyah. Kalau kita jelekkan kan mereka membalas.
Mereka merespon kayak gitu. Itu tidak masuk dalam teologi Islamnya Harun Nasution. Itu yang diantaranya perlu dikaji di dalam pembahasan kita itu. Teologi living teologi di dalam Islam itu perlu masuk di dalam pembahasan kita kayak gitu. Tidak tabu. Kalau dulu misalnya kita ingin belajar ilmu-ilmu para pendahulu kita itu mengadopsi ilmu-ilmu dari Yunani, dari berbagai negara. Kenapa kita kemudian tabu belajar katakanlah dengan dari kelompok Kristen dan sebagainya. Dulu sebelum Eropa berkuasa, kan mereka mengirimkan ahli Al-Quran, ahli kajian-kajian keislaman ke dunia Islam. Dan kemudian mereka menjadi ahli tentang Islam. Demikian juga yang terjadi di Barat sekarang itu. Mengkaji tentang dunia Islam yang kadangkala sepertinya lebih unggul daripada kita umat Islam yang melakukan, yang hidup dengan keislaman itu sendiri kayak gitu. Nah, itulah yang saya kira kita kemudian perlu beralih di dalam kajian tentang Al-Quran, kajian tentang umat beragama itu menjadi lebih akademis, lebih sistematis, lebih keluar daripada, kalau dalam bahasanya Pak Amin Abdullah itu, keluar daripada normativitas menjadi historisitas. Nah, yang dimaksud dengan historisitas itu adalah menjadikan studi tentang agama Al-Quran itu pada posisi tertentu sebagai scientific study of religion, scientific study of the Quran. Bukan sekedar mengkaji Al-Quran sebagai kekuatan daripada keimanan, tetapi juga menjadikannya sebagai kekayaan daripada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sosiologi dan sebagainya. Kayak gitu, Mas Mu'ed. Saya Pak Mu'ed. Saya pikir akan menjadi kabar buruk bagi beberapa temannya yang hanya akan nantinya akan misalnya rencananya bikin tesis atau disertasi berjudul begini, Jabariyah dalam Al-Quran. Nah, kalimat pernyataan dari Prof. Najib tadi tentang bahwa Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya itu sebagai teologi yang sudah mati, sudah wafat. Ketika diserang tidak ada lagi yang ingin membelanya karena toh orang-orangnya sendiri sudah tidak ada. Maksud saya seperti ini, bahwa tapi kabar gembiranya begini, materi-materi itu masih bisa kok jadi tesis atau disertasi di PTQ, masih bisa. Tetapi tentu saja harus ada pendekatan baru terhadap tema-tema itu. Misalnya Jabariyah tidak hanya mengulang kembali apa yang sudah disebut di Al-Milal wan Nihal, ya, tidak lagi mengulang letterlik apa yang disebut di dalam buku-bukunya Prof. Harun, tetapi lebih dihidupkan kembali. Ya. Tergantung pendekatannya tentu saja. Ini sampai jam berapa, Mas Mu'ed? Masih ada waktu, Ambil minum dulu ini habis nih. Boleh. Kita ada waktu, saya kira. Saya ingin bertanya Pak Mu'ed. Ya, tar dulu. Prof. Najibnya lagi meninggalkan tempat. Ya. Kita memberi kesempatan bertanya. Loh, tadi ada dua yang angkat tangan. Tadi namanya Ibrahim apa siapa tadi? Nggak jadi ya? Oh, angkat lain lagi. Nah, jadi ada dua yang saya kira teman-teman jangan mengajak Prof. Najib berdebat teologis ya, karena saya lihat pertanyaan-pertanyaan masuk itu ngajak berdebat teologis. Sudah selesai. Kita Muslim semua. Ingat, kita Muslim semua dan semua Sunni di sini. Selesai. Ini sudah selesai. Jadi teman-teman jangan mengajak berdebat Prof. Najib mana yang lebih selamat, ini atau ini. Mana ini sudah selesai, Mas. Teman-teman sudah selesai. Karena saya kira kita silakan. Pertama Pak Madaseu, beliau adalah salah seorang dosen di program Pasca Sarjana. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pasca Sarjana yang saya hormati, narasumber Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Saihu. Saya kebetulan juga dosen di Pasca Sarjana. Terima kasih atas informasi dan masukan yang disampaikan serta yang diberikan kepada kami, Prof. Najib. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Najib bahwa hari ini ketika bicara Islam, saya tidak bicara dalam konteks teologis, tapi saya ingin bicara pada konteks antropologis yang kemudian nanti akan mengarah kepada teologis. Ketika kita berbicara Islam hari ini misalnya, kita tidak lagi bicara Timur Tengah. Itu yang harus dicatat. Ketika bicara Islam, kita tidak bicara Timur Tengah. Kenapa demikian? Karena Islam tidak hanya ada di Timur Tengah.
Ketika bicara Islam, kita tidak bicara Indonesia, kita tidak bicara Malaysia, kita tidak bicara Singapura, Pakistan dan lain sebagainya. Tapi kita bicara dunia. Kalau kita bicara Islam, Timur Tengah, Indonesia dan lain sebagainya, itu Islam cuman rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil alamin. Itu satu. Yang kedua, ketika berbicara variabilitas atau diversitas, kita harus mengingat bahwa ada 3 diversitas yang ada di muka bumi ini. Ada subculture diversity, ada perspectival diversity, ada communal diversity. Nah, ketiga item ini, pemetaan ini haruslah kita lihat atau kita dekatkan pada kajian-kajian atau fase studi agama. Prof. Najib pasti lebih tahu dan bahkan paling tahu mungkin bahwa fase studi agama itu kan melewati 4 fase. Ada fase lokal, kemudian fase kanonikal, fase kritikal, dan yang terakhir ada fase global. Nah, yang menjadi masalah begini Prof. Najib, ada kalanya kita di masa globalisasi ini, yang kita istilahkan dengan glokalisasi, di mana bertemunya lokal dan global, itu kita istilahkan dengan glokalisasi ini, banyak manusia modern yang berpikir lokal, Pak. Jadi bukan berpikir kanonikal, bahkan sampai kritikal. Banyak yang berpikir masih lokal. Berpikir lokal, berpikir prehistorikal. Jadi berpikir lokal itu begini, perbedaan semua yang ada itu kan disebabkan perbedaan keyakinan. Kan salah satu yang menyebabkan ketidakpahaman kita terhadap sesuatu yang lain adalah bahasa. Nah, kita mengukuhkan apa yang kita anggap benar ini paradigma berpikir lokal kita. Lalu ketika ada paradigma baru yang masuk ke dalam dunia kita, orang-orang yang berpikir lokal ini menganggap bahwa itu sesuatu yang mengancam. Nah, untuk menghindarkan itu, maka pihak otoritas dalam gerakan lokal ini yang dilakukan adalah menghina, menjelekkan, menghadang, bahkan sampai menyerang. Nah, inilah yang saya istilahkan hari ini bahwa banyak orang yang berperang, banyak orang bertuhan dengan cara berperang, dan bahkan banyak orang yang bertuhan dengan cara berperang. Banyak orang yang berperang untuk mencari Tuhan, dan banyak orang yang bertuhan dengan cara berperang. Kenapa? Karena konteks berpikirnya masih lokal. Nah, maksud saya begini Pak Prof. Najib. Dalam konteks metodologi ilmiah di perguruan tinggi, lagi-lagi saya katakan saya tidak bicara teologi, rumusan metode atau studi agama di perguruan tinggi itu masih banyak yang menggunakan pendekatan ulumuddin. Jadi bukan menggunakan pendekatan Islamic touch atau al-fiqhul al-islami, tapi masih menggunakan ulumuddin sehingga diterpeta-petakan. Ketika membahas hadis, dia tidak membicarakan tentang perdebatan hadis. Ketika bicara kalam, dia tidak mengkaitkan dengan fikih dengan filsafat. Ini yang banyak terjadi. Sehingga yang perlu kita tekankan atau perlu kita kedepankan dalam konteks perguruan tinggi bukan saja ulumuddin, bukan saja al-fiqhu al-islami atau Islamic touch, tapi juga harus mengkaji apa yang disebut dengan dirosat Islamiyah atau Islamic studies. Jadi sesuatu yang sifatnya teologis itu harus dibuktikan dengan sesuatu yang sifatnya empiris. Jadi keterbacaan sesuatu yang sifatnya teologis itu harus diuji publikan agar dia bisa mengejawantah pada tataran sosial. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya masih banyak yang kita masih membahas konsep saja tanpa memberikan satu what is the model of the theory. Itu, Pak. Jadi kita hanya bahas konsep, bukan bahas model. Kalau kita bicara tentang studi ilmiah misalnya, konsep itu pada tataran tesis, bukan pada tataran disertasi. Kan teori adalah kumpulan dari beberapa konsep kumpulan dari beberapa variabel kumpulan dari beberapa indikator didapatkan di lapangan. Lalu jika kita hanya membahas konsep, berarti kita tidak membahas disertasi. Itu, Pak. Nah, jadi yang menurut saya adalah rumusan Islamic Studies ini apa dan bagaimana menurut Prof. Najib? Karena menurut Charles Sanders Peirce dan yang dikuatkan oleh Milton Kamunitz dalam bukunya
Contemporary Analytics Philosophy, itu dikeluarkan di Macmillan tahun 1981, kalau tidak salah halaman 29 sampai dengan halaman 33, apa yang terjadi akibat lokalitas sehingga melahirkan sebuah istilah yang disebut dengan DOF, itu dapat diselesaikan dengan metode genositas, metode otoritas, metode a priori, bahkan sampai metode inquiry melalui penelitian riset lapangan. Nah, ini yang menurut saya yang perlu dikedepankan, dan menurut Prof. Najib, bagaimana rumusan kerangka the body of knowledge dari studi-studi agama di perguruan tinggi. Saya tidak bicara studi-studi agama di pesantren. Menurut saya perguruan tinggi dunia diskursus. Jadi you boleh bicara apa saja di perguruan tinggi, kira-kira begitu ya Prof ya. Tapi tidak demikian dengan di pesantren. Tidak demikian di Basul Masail, atau tidak demikian di majelis-majelisnya Muhammadiyah. Nah, bagaimanakah rumusan dirosah Islamiyah atau Islamic Studies yang tepat di perguruan tinggi? Taruhlah misalnya kita tarik kepada Al-Quran, yang sebagai makro, sebagai mayor dari seluruh aktivitas kegiatan kita, menurut Prof. Najib, bagaimana gitu perumusan dirosah Islamiyah based on Al-Quran? Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Lanjut ke Pak Ustadz Ibrahim tadi. Ibrahim Abdul Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ana sampaikan ke Pak Dr. Abdul Muin selaku pengarah dari kegiatan seminar kita kali ini. Dan Ana ucapkan banyak terima kasih Pak Prof. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Abdul Salam. Saya asal dari Ternate, dari Maluku Utara. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit dari apa yang ingin Ana tanyakan intinya. Beragam tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof, khususnya di akhir-akhir dari statement antum tadi, makanya menimbulkan banyak sekali spekulasi dan pertanyaan dari teman-teman kita yang lain, dan saya rasa ya ini sesuatu hal yang positif Pak Prof. Makanya Ana secara pribadi menyambut baik, Masya Allah. Ini kalau kita offline nih, Masya Allah ini kita jadi rame nih kelas kita nanti. Gitu. Tapi saya ingin sekali Pak Prof kita kembali ke tema kita, diskusi kita di pengantar perdana di kuliah kita ini, rumusan pesan Quranik untuk relasi antara agama yang konstruktif. Saya minta pandangannya Pak Prof, ingin dikembalikan diskursus ini pada tema ini, bahwa tentunya seperti yang antum sampaikan di beberapa Quran, dari kutipan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan seterusnya. Saya ingin sekali meminta pandangan antum secara lebih detail, ya, lebih rinci terkait dengan batasan dari relasi antara agama ini. Walaupun kita bicara pada tahapan ya kita harus memiliki pergaulan dengan sahabat-sahabat kita di agama yang lainnya, namun tentunya agama kita juga punya batasan. Seilmiah apapun pandangan kita terkait dengan ini, Ana masih berpikir bahwa ini masih punya batasan-batasan yang kita sebagai seorang Muslim harus punya pandangan ke sana. Ini boleh kita lakukan, ini tidak bisa. Itu boleh kita lakukan, ini tidak bisa. Saya minta kepada Pak Prof sekali lagi dengan hormat untuk merincilah, agar kemudian saya juga berpikir mengarahkan pembahasan kita pada satu tema yang saya kira tema ini pun kalau kita bahas secara detail pun tidak akan selesai tentunya begitu. Itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus peringatan buat Prof. Najib, jangan sampai melampaui batas kayaknya. Ya. Apaan Pak? Izin Bro. Oke, lanjut Pak Fahrudin Nu'man. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Pandeglang, Banten. Masih Banten kayaknya, atau sudah Jakarta saya. Pertama kami ucapkan jazakallahu khair kepada Profesor dan juga Pak Doktor yang alhamdulillah menjadi sumber, semoga menambah keberkahan bagi kita insyaallah. Dan tentunya kita berharap semuanya kita mendapatkan hidayah Allah SWT untuk meniti jalan yang hak, jalan yang benar di dunia, sampai kita semoga insya Allah semuanya selamat menuju negeri akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama barangkali mohon maaf sebelumnya, kita harus tarik basic dulu barangkali ya.
bahwa memang secara umum anak Adam qala habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum qala habitu minha jami'a fa imma ya'ti ba'dhum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum min hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhilla wala yashqa. Jadi memang ketika Adam dahulu diturunkan, memang Allah sudah kabarkan akan terjadi perselisihan, bahkan ba'dukum li ba'din adu, akan saling yaitu bermusuhan. Ya, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah. Dan akan terus kalian berselisih kata Allah, kecuali yang Allah rahmati. Itu sunnatullah secara global. Ya, sunnatullah secara internal juga demikian. Ya, lisan yang tidak pernah berdusta, lisan Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya man ya'is minkum. Insyaallah hadis-hadisnya tidak asing ya di kita. Siapa yang panjang umur di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, akan terjadi perselisihan yang luar biasa kata Nabi. Kemudian satap tariku ummati, dan setelah dan sekitar itu hadisnya, akan berpecah umatku dan seterusnya. Ini sebuah sunnatullah yang harus kita akui, bahwa perselisihan itu akan terjadi. Nah, perbedaan baik secara global, ya, internal, seluruh manusia, ataupun secara internal dalam agama kita. Tinggal bagaimana tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita, ya, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Ya, itu kan sebetulnya prinsipnya, ya, bagaimana kita, tapi ini sesuatu yang sulit untuk kita capai. Oleh karenanya wallahu alam, dari pembahasan yang Masya Allah disampaikan oleh Pak Profesor, barangkali mohon maaf ya, kita harus ayat-ayat Al-Quran, begitu hadis-hadis Nabi, tentunya tidak kontradiktif. Na'udzubillah. Ya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak ada kebatilan, ya, min baini yadayhi wa min khalfi, dari depan dari belakangnya, tanzilu min hakimin hamid, diturunkan dari yang maha bijak dan maha terpuji, Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang menjadi tentunya adalah Allah. Kita bangga dengan PTIQ dengan Masya Allah mengusung Quran yang merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, dalikal kitabul arabi hudan lil muttaqin, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubas, dan seterusnya. Namun barangkali perlu kita dalam hubungan manusiawi dan seterusnya, dan kenegaraan kita yang kita harus akui bahwasanya agama di negeri kita beragam, ya, dan diakui oleh negara kita dalam institusi negara kita. Namun barangkali wallahu alam, mungkin dengan saya makanya ingin ikut belajar di sini. Namun pemahaman saya yang lemah, yang sederhana, barangkali kita harus memilah, ya, antara konsep ketuhanan dengan konsep sosial. Agama kita memilah itu. Ya, adapun konsep kesultanan mungkin ini tidak bisa ditawar-tawar. Dua kalimat syahadat yang insya Allah menjadi, ya, sebuah asas usul. Makanya ada konsep usul yang kita dapatkan dalam ayat-ayat yang tadi, ya, walan tarda wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain inna dina indallahil islam. Ya, kalaupun mari kita ajak mereka, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, apa isinya? alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yuk kita kepada itu konsep ketuhanan, ya, tapi la na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu adalah sebelum terjadinya, yaitu berbagai, ya, subhanallah, ya, akidah-akidah barangkali atau keyakinan-keyakinan yang Allah pun koreksi banyak dalam Al-Quran, keyakinan-keyakinan tersebut dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Karena perkara yang paling besar yang Allah sangat marahkan, inna syirka la dzulmun adzim, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, kalau kau syirik aku akan hapus amalmu. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Kalau syirik maka diharamkan surga dan seterusnya. Ini konsep prinsip barangkali yang ini adalah kewajiban kita individu masing-masing. Ketika kita mengatakan ana muslim wa nahnu minal muslim, we are muslim, I am muslim, mari kita memiliki konsep usul yang tidak bisa digugat-gugat. Tidak bisa digugat. Ini adalah makanya Nabi SAW dan para rasul dahulu seperti konsepnya sama dalam hal ini. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidak ada satupun rasul sebelum engkau Muhammad kami diutus, ya, kami utus ila nuhi ilaihi,
kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, telah kami utus di setiap umat seorang rasul an ya'budullah wajtanibut taghut, yaitu ini konsep pribadi kita. Ya, makanya ketika ustadz atau dai mengajarkan kepada audien muslim, maka harus mengajarkan akidah Islam yang benar. Akidah yang tidak membuat ragu, sehingga mengadakan semua agama benar. Lebih ringkas, Pak. Oke, baik, maaf. Jadi mungkin perlu kita pilih antara konsep usul dan ada konsep sosial. Islam tidak, apakah Islam membabi buta? Tidak. Islam mengayomi, rahmatan lil alamin. Makanya ketika di kota Madinah banyak ya selain Islam. Kemudian juga subhanallah bagaimana maaf non muslim itu terbagi-bagi, ada yang dhimmi, ada yang musta'man, ada yang mu'ahad, ada yang harbi dan seterusnya, dan itu pun terkandung dengan kondisi. Bukankah lagi ketika di kota Makkah tidak berbuat apa-apa, kondisinya memang belum memungkinkan, tapi ketika di kota Madinah sudah kekuatan Islam mengadakan perluasan. Ketika perluasan Islam pun bukan darah. Makanya keliru kalau dibom sini, bom sana, keliru. Bukan darah, tapi diajak dulu kepada agama yang hak, sebagaimana para nabi dahulu mengajak kepada, yaitu ketahuinya. Maka wallahu alam, saya kira harus dipisahkan antara konsep usul ya dalam agama, yaitu merupakan akidah yang tidak bisa kita tawar-tawar, satu hal pondasi fundamental dengan konsep sosial, dan insya Allah tidak kontradiktif karena Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak pernah kontradiktif. Mohon maaf barangkali Pak Dokter ya, Pak Profesor ini sedikit barangkali wallahu alam ya, apakah itu pertanyaan atau apa, wallahu alam. Itu mungkin sedikit dari saya, mohon maaf. Oh ya, kami ada yang dari tadi mengangkat tangan tuh tapi digambar di mungkin belum tahu fasilitas mengangkat tangan lewat, namanya Pak Jamzuri ya. Saya pikir Pak Jamzuri coba bertanya ke kiri kanannya bagaimana cara mengaktifkan angkat tangan lewat Zoom. Tapi dari beberapa pertanyaan saya kira sudah terbayang bagi Prof. Najib betapa susahnya, betapa berat tugas kami sebagai pembimbing di PT Kinan itu untuk melahirkan tesis-tesis yang baik ya. Ketika nalar teologisnya begitu kuat sehingga sisi akademisnya begitu susah untuk ditumpahkan kepada tesis dan disertasi yang hadir. Masih ada dua yang angkat tangan ini. Saya kira persilahkan saja dua ustadz kita yang akan menyampaikan pertanyaan. Tapi mohon singkat ya. Pertama Pak, nggak jadi Pak Muhammad Rajab nggak jadi. Ya udah Pak Zainul Hakim. Terima kasih Prof. Terima kasih atas waktunya. Yang saya mau tanyakan terkait dengan prinsip pluralisme. Di dalam kehidupan sehari-hari, mohon penjelasannya supaya kita nggak terbentur dengan adanya asyidda'u 'alal kufar dan seterusnya. Dengan harapan kita bisa hidup berdampingan dengan non-muslim di masyarakat dengan harmonis. Mohon diberikan penjelasannya. Terima kasih. Pak Ustadz Jamzuri, silakan. Akhirnya bisa mengangkat, ini harus dihargai nih. Akhirnya bisa memencet angkat tangan langsung. Silakan Pak Ustadz Jamzuri. Suaranya sekarang belajar mengaktifkan suara lagi. Sekarang ini penting karena kita offline terus ya. Online terus. Udah, sambil menunggu Ustadz Jamzuri, kita persilakan Pak Ustadz Sofiuddin Dahlan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiuddin, saya peserta S3. Nah, terima kasih Prof atas penjelasannya. Mengikuti penjelasan Prof, saya mengklasifikasikan menjadi dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek substansi dan yang kedua aspek metodologis. Secara metodologis saya mengikuti alur yang disampaikan oleh Prof. Mulai dari mengklasifikasikan menjadi beberapa
bagian terkait dengan substansi antar agama ini. Namun ada yang terputus, Prof. Jadi saya ingin sebenarnya secara lengkap mengikuti bagaimana secara metodologis Prof menyelesaikan problem antar agama ini. Insya Allah saya tidak akan begitu melihat hasil pendapat Prof ya, misalnya mengenai pengucapan Assalamualaikum. Pendapat akhir Prof itu apapun pendapatnya, tetapi yang ingin saya pelajari sebenarnya adalah dari aspek metodologisnya, sehingga Prof sampai pada jawaban atau keyakinan Prof terkait masalah tersebut. Mohon Prof kalau misalnya bisa diuraikan sampai seperti itu, karena itu sangat berharga sekali bagi saya untuk mempelajari aspek metodologis yang mungkin nanti akan menjadi tools yang harus saya pelajari nanti ketika mengikuti program S3 ini. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ustadz Jamzuri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus masih kedengeran walaupun ada suara jangkrik. Lanjut aja. Mohon izin, ini karena pakai menghidupkan HP juga. Ya. Izin perkenalkan, saya Al-Fakir Jamzuri dari Batam, Kepulauan Riau. Apakah suara masuk? Terus lanjut. Mengikuti perkuliahan umum pada pagi hari ini, saya sangat bersyukur. Saya matikan dulu yang di HP. Terima kasih telah diizinkan mengikuti kuliah bersama Profesor Ahmad Najib Burhani yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Abdul Muid yang menjadi host pada Zoom pagi hari ini. Mohon izin Pak Profesor dan sahabat-sahabat ke kelas IE yang luar biasa, para kiai, para asatidah luar biasa. Apa yang sering terjadi terkait dengan Islam rahmatan lil alamin yang kemudian sampai hari ini menurut pendapat saya pribadi itu umat Islam sampai detik ini belum, oleh mereka terutama oleh kelompok sebelah, masih belum dikatakan Islam itu sebagai agama yang menganut prinsip rahmatan lil alamin, atau sebagai umat yang sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Baqarah juz 2 itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini saya pikir beberapa di antara kita umat Islam belum sampai kepada pemahaman yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor tentang betapa pentingnya kita berempati, kita membangun relasi kepada sesama umat manusia, tidak hanya sesama umat Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin itu adalah rahmat bagi sekalian alam atau seluruh penduduk bumi, tidak hanya umat Islam. Tetapi kenyataan di lapangan, termasuk saya sendiri, tadi agak sangat tergelitik dengan keterangan Pak Profesor bahwa ketika kita dapat empati perhatian dari saudara non-Muslim, ketika mereka mengucapkan salam kepada kita. Selama ini saya termasuk yang, maaf mungkin karena kedangkalan ilmu saya menjawabnya ya dengan konteks yang ada di hadis, ketika ada orang Yahudi kirim salam, mengucapkan salam, maka jawablah dengan waalaikum. Tapi ternyata Pak Profesor tadi bilang menjawab salam ya setidaknya setimpal sesuai dengan firman Allah, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha. Nah, selama ini banyak yang memahami bahwa menjawab salam non-Muslim itu bahkan dengan lebih jawaban yang lebih, kalau mereka paham mereka akan marah. Waalaikumsalam misalnya. Itu kan kalau mereka tahu, mereka akan bisa mengajak orang lain untuk
membuli umat Islam dan sebagainya. Jadi ini menarik menurut saya. Kita para asatid, kita para duat perlu menyampaikan tentang penjabaran. Salah satu tadi saya karena tergelitik dengan keterangan Pak Profesor, saya buka literatur. Rupanya ada dalam kitab Tanqihul Qaul, Syekh Imam An-Nawawi, beliau menerangkan ternyata ya pemahaman hadis ketika orang non muslim memberi salam kita jawab dengan waalaikumsalam atau waalaikum saja, itu ternyata menurut Syekh Nawawi ya tidak cukup begitu. Begitu itu minimal waalaikum. Tetapi apabila kita menjawab dengan yang lebih itu juga tidak salah. Maka menurut beliau termasuk dalam tafsirnya Al-Manar menjawab waalaikumsalam itu ya sebuah kesalahan fatal. Menurut saya demikian Pak Profesor, terima kasih atas wawasannya pagi hari ini. Semoga ini juga menjadi wawasan kita semuanya bahwa kita perlu menjadi manusia Indonesia, menjadi manusia yang Pancasilais, yang tidak hanya perlu untuk membangun ukhuwah Islamiyah saja, tetapi perlu kita bangun ukhuwah watoniyah, bahkan ukhuwah insaniyah. Mungkin demikian dari Al-Fakir. Terima kasih, semoga Pak Profesor sehat semuanya, kawan-kawan sehat semuanya, dan kita bisa ikut perkuliahan sampai akhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya silakan Prof. Najib menyampaikan jawabannya sekaligus mungkin closing statement ya nanti sekalian ya. Saya sampaikan teman-teman jangan keluar dulu dari ruang ini karena acara kita masih berlanjut setelah nanti Prof. Najib selesai menyampaikan materinya. Silakan Prof. Najib. Itu masih ada satu itu Abdul Aziz enggak sekalian? Oh ya, silakan Abdul Aziz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin pertanyaan terakhir, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan moderator. Ada istilah dialektika relatif teks dan konteks. Kemudian kalau kita kaitkan dengan tema pagi hari ini, yaitu sebuah tema dialektika konstruktif lah, gitu. Nah, walaupun pertanyaan ini akan mengarah kepada jawaban secara teoretik, paling tidak paradigma berpikir kita membuat relasi yang konstruktif perlu juga mungkin ditambah konstruktif dan produktif kalau kita berbasis kepada teks dan konteks tadi, karena memang selama ini realitas subjektif atau mungkin saya punya istilah sendiri realitas metaforik terhadap pemaknaan Al-Quran itu tidak ditarik kepada dialektika yang berbasis fenomenologis. Artinya memang ketika dari konteks, maka teks sebagai pijakan ini harus terjadi dialektika yang tidak hanya konstruktif membangun cara berpikir, tapi bagaimana tindakan secara aktual tadi yang sebagaimana dicontohkan oleh Prof. Najib tadi, sehingga menjadi sebuah dialektika beragama yang lebih produktif gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan dalam dunia kampus ini, terutama di seperti ini, kajian-kajian yang berbasis teks dan konteks yang semuanya mengarah kepada interpretive method, Prof. Kira-kira begitu pertanyaannya, Prof. Terima kasih, Pak Muid. Oke, ya silakan Prof. Najib. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat penting dan sangat konstruktif, saya yakin itu ya, terhadap diskusi kita pada pagi hari ini kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Quran yang pertama ya. Semoga ini menjadi sesuatu yang bisa menggelitik kita semuanya ya untuk menjadi lebih produktif dan konstruktif dalam membaca tentang Al-Quran. Saya tadi memulai dan ternyata berhenti pada 5 ayat itu, tidak sampai kepada yang lain, dan sengaja menampilkan tidak satu ayat. Misalnya kalau umpamanya saya berada pada posisi teologis tertentu, mungkin saya akan membahas secara utuh tentang walan tardo angkal yahudu dan sebagainya.
Dan kemudian menentukan posisi teologi saya di situ, atau saya cukup mengambil tentang ayat wa ilahuna wa ilahukum wahid dan memperlihatkan tentang posisi teologi saya, atau ayat yang lain yang lebih banyak berinteraksi dengan diri saya tentang fastabiqul khairat kayak gitu ya. Yang kebetulan ini tahu saya orang Muhammadiyah kayak gitu ya. Jadi saya tidak mengambil satu posisi teologis tertentu karena kita ingin memang membaca tentang beberapa ayat dan mencoba untuk menampilkannya seperti apa tentang pembacaan-pembacaan yang ada di dalam masyarakat kita atau di dalam konteks sosial kita di Indonesia atau bahkan di dalam konteks masyarakat Muslim di dunia kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak bisa melihat atau mungkin sudah bisa menduga tentang posisi teologi saya seperti yang ditanyakan oleh Pak Pak Sofiuddin Dahlan tadi. Saya tentu saja senang dengan tanggapan Pak Ustadz Jamhuri yang dari Batam tadi ya, ketika langsung mengecek tentang bagaimana Syekh Nawawi, bagaimana kemudian Al-Manar berbicara tentang merespon tentang Assalamualaikum atau tentang Waalaikum atau Waalaikumsalam dan sebagainya yang tadi dicek oleh Pak Jamhuri bahwa jawaban waalaikum itu tidak pas, tidak cukup, dan bahkan Al-Manar tadi menurut Al-Manar itu sebuah kesalahan, kita tidak menghormati orang, dan bahkan mungkin kalau umpamanya saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Jamhuri, kalau orang yang mendengar jawaban kita itu mengerti, dan Bapak Ibu tahu misalnya mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen STT, sekolah teologi sekolah teologi di Indonesia itu sebagian kuliahnya di mana? Di Al-Azhar dosen-dosennya. Ya. Dan mereka memahami bahasa Arab. Ketika kita mengucapkan itu, coba bayangkan perasaan mereka ketika mendengar jawaban dari yang kita sampaikan itu, dan seperti sebuah ajakan untuk berkelahi kayak gitu kan. Bukan sebuah didoakan yang baik, jawabannya diajak berkelahi. Gimana hubungan sosial kita gitu kan? Dan saya senang dengan Pak Jamhuri itu yang langsung mengecek dengan beberapa kajiannya dan beberapa kitab yang ada di dalam tradisi keislaman kita untuk seperti apa kita merespon di dalam hubungan antara umat beragama ini. Sebetulnya Bapak Ibu semuanya, ketika saya mengangkat tentang isu-isu tentang keagamaan di dalam konteks misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, itu semuanya kalau umpamanya boleh jujur itu ya berangkat dari kegelisahan saya. Kegelisahan bukan dalam kaitannya tentang hubungan antara agama di kita, tapi lebih luas tentang posisi agama di dalam arsitektur ilmu pengetahuan nasional, kayak gitu ya. Jadi kita itu ilmu agama sepertinya tidak mendapatkan tempat di dalam arsitektur keilmuan nasional, kayak gitu ya. Kita paling tidak hanya ditempatkan sebagai pembawa doa, pembaca doa, di dalam konteks keilmuan nasional, coba di IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di mana tempat agama? Di dalam bangunan tentang keilmuan sistem pendidikan nasional. Paling kemudian tempatnya hanya pada akhlak, kayak gitu kan. Moralitas, sebagai katakanlah memberikan barometer keagamaan di dalam masyarakat. Tetapi secara keilmuan coba Bapak Ibu lihat, ilmu agama itu seperti tidak dilihat lebih daripada itu, kayak gitu ya. Ini kan sebuah PR bagi kita semuanya, kayak gitu. Secara lebih khusus coba Bapak Ibu bertanya, di mana tempat daripada ilmu agama itu di dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Coba, saya kebetulan Mas Muhammad tadi tidak memperkenalkan apa namanya posisi saya. Susah gitu nyebutnya kan. Mas, susah nyebutnya. Ya, di Badan Riset Inovasi dan Nasional gitu. Dulu, bahkan mungkin sampai sekarang, ketika orang berbicara tentang agama, itu seperti tidak bisa memisahkannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Orang mengkaji agama itu, orang ketika melakukan penelitian dan menyinggung agama tidak bisa katakanlah menempatkan di mana posisi agama itu. Kalau umpamanya ada kajian keilmuan nasional tentang keagamaan, paling memberikan pemahaman seperti dulu ayat-ayat kauniyah. Jadi menambahkan tentang penafsiran Al-Qur'an
dengan pendekatan sains dan sebagainya, kayak gitu ya. Dan selebihnya tidak ada peran daripada keilmuan agama itu di dalam konteks dan arsitektur nasional. Nah, dan karena saya sebetulnya ahli agama dan kemudian sekarang mendapatkan tanggung jawab menjadi salah satu pimpinan, Bapak Ibu mungkin baru pertama ya eselon 1 di dalam struktur keilmuan kita itu dari ilmu agama. Biasanya ilmu-ilmu yang lain itu ya Mas Mued ya. Iya. Ya, jadi saya mendapatkan tanggung jawab menjadi kepala sekarang PLT kepala organisasi riset ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang membawai diantaranya di bawahnya itu saat ini masih ada 5 direktorat, ekonomi, politik, wilayah atau sumber daya regional, masyarakat dan budaya, dan kependudukan. Nah, yang menjadi PR saya pertama bukan ilmu-ilmu yang lain itu, tetapi di mana ilmu agama itu di dalam konstruksi ini gitu. Saya tadi menceritakan tentang kalau umpamanya peneliti kita sudah masuk di dalam ranah agama, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Jadi ilmu agama itu menjadi yang dominan. Jadi dia tidak mau menyentuh isu-isu yang berkaitan, mohon maaf ya, yang berkaitan dengan LGBT, tidak disentuh. Gitu. Isu-isu yang berkaitan dengan Syiah tidak berani menyentuh, kayak gitu. Ilmuwan-ilmuwan kita kayak gitu ya. Nah, sudah itu wilayahnya MUI, saya tidak berani masuk di dalamnya, kayak gitu ya. Kalau bicara tentang Ahmadiyah, oh itu wilayahnya MUI, ilmu pengetahuan tidak masuk di dalamnya. Bicara tentang Syiah, oh itu wilayahnya MUI, wilayahnya Muhammadiyah NU, ilmu pengetahuan tidak masuk di dalamnya, kayak gitu. Semuanya berhenti. Bicara bahkan tentang penghayat kepercayaan agama lokal, itu tidak masuk. Jadi ilmu agama tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang ini yang kemudian kita perlu untuk kemudian merenungkan bersama tentang posisi ilmu pengetahuan agama, termasuk tentang studi tentang Al-Quran di dalam arsitektur ilmu pengetahuan nasional. Bukan sekedar sebagai pembaca doa, bukan sekedar sebagai katakanlah penutup daripada acara, tetapi bagaimana kemudian ilmu agama itu memiliki peran yang signifikan. Nah, dari pertanyaan Pak Fakhrudin Nu'man tadi ya, memilah tentang konsep ketuhanan dan konsep sosial, itu kan di antara pertanyaan tadi, yang kemudian itu membawa saya kepada sebuah ingatan tentang bagaimana tentang studi agama itu dilakukan di kampus-kampus yang ada di negara barat dan melihat perbandingannya dengan misalnya yang dilakukan di Al-Azhar. Ya, di Al-Azhar. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang alumni Al-Azhar atau Mas Haryadi itu lama berpendidikan di Timur Tengah. Jadi di Eropa dan di Barat, Bapak Ibu semuanya, kadangkala ada pemisahan yang antara religious studies dan divinity school. Jadi religious studies itu mengkaji agama sebagai scientific study of religion. Melihatnya dari aspek historis, bukan aspek historis itu hanya dalam arti sejarah, tetapi sebagai scientific study, sebagai objek yang sama dengan kalau umpamanya orang sosiologi melihat tentang masyarakat. Gitu. Melihat agama itu sebagai kajian akademik yang berbeda dengan pendekatan divinity school, yang tujuannya adalah memperkuat kepada keimanan, menjadi pastor, menjadi imam, menjadi pemimpin agama. Dan ini pendekatan yang berbeda kayak gitu ya. Yang kalau umpamanya disingkatkan, itu adalah pendekatan yang berbeda antara learning about religion dan learning into religion kayak gitu. Learning about religion itu belajar tentang agama sebagai sebuah objek ilmu pengetahuan. Dan karena itu tidak apa-apa Bapak Ibu semuanya belajar tentang Yahudi, tentang Zoroaster, tentang Kristen dan sebagainya. Bukan dengan tujuan untuk kemudian mendefeat, mengalahkan mereka, tetapi sebagai kajian keilmuan, kayak gitu. Dan kita dulu juga banyak ahli-ahli yang mempelajari agama lain, bukan untuk kemudian saling mengalahkan, tetapi untuk saling mengetahui interaksi sosial dan sebagainya. Dan learning into religion itu adalah belajar agama dalam kaitannya adalah seperti yang di pesantren untuk mengangkat keimanan kita, memperteguh keyakinan kita sebagai konsep pribadi, kalau dalam bahasa Pak Fakhrudin Nu'man tadi ya, sebagai konsep kepribadi kita, sebagai
bagian daripada teologi kita kayak gitu ya, atau bahkan mungkin bagian dari teologi golongan kita kayak gitu. Nah, di perguruan tinggi kita ini yang menjadi PR bagi kita semuanya saya kira, bahkan termasuk di UIN kayak gitu ya. Studi tentang agama itu masih belum pada tataran learning about religion, atau bahkan mungkin ya ada beberapa kampus seperti UGM itu mencoba memadukan antara learning about dan learning into kayak gitu ya. Nah, posisi untuk melihat tentang studi agama dari dua perspektif seperti yang disebutkan oleh Pak Farudin sebagai konsep ketuhanan dan konsep sosial itu kita masih blend, masih bercampur kayak gitu ya. Dan karena itu ketika menulis tesis, menulis disertasi, ya keyakinan teologi kita, bahkan teologi yang lebih eksklusif dari kita, misalnya kemuhammadiyahan kita, ke-NU-an kita, itu masuk di dalamnya. Itu kan? Masuk di dalam kajian kita kayak gitu ya. Yang kemudian kita tidak bisa memilah secara objektif tentang objek yang kita kaji dalam konteks akademik tersebut kayak gitu. Nah, perlunya kita untuk melakukan bracketing gitu ya. Bracketing itu adalah meletakkan di dalam tanda kurung keyakinan teologis untuk mengkaji tertentu satu kasus. Itu adalah pentingnya ketika kita bisa melihat secara objektif tentang keilmuan yang tertentu. Nah, itu teori-teori yang seperti bracketing, terus keeping distance, dan sebagainya, itu yang dilakukan para ilmuwan barat, misionaris, dan sebagainya, sehingga mereka bisa menjadi ahli yang sangat kuat di dalam aspek tertentu dari ilmu agama yang lain, kayak gitu ya. Yang mungkin dia secara teologis adalah sebetulnya seorang pastor, seorang pendeta, dan sebagainya. Tetapi ketika mengkaji tentang Islam, dia bracketing dulu, meletakkan di dalam tanda kurung dulu tentang keyakinan teologis kita. Nah, bagaimana kemudian PR daripada keilmuan kita itu melakukan bracketing tersebut kayak gitu, keep distance kayak gitu dengan keyakinan teologis. Nah, nanti kalau umpamanya itu setelah itu Bapak kemudian menjadi anggota MUI atau sudah menjadi anggota MUI dan berbicara secara teologis, baru berbicaranya secara teologis kayak gitu. Tetapi dalam aspek keilmuan adalah meletakkan ilmu-ilmu itu di dalam kerangka katakanlah scientific study of religion. Dan itu yang mungkin kalau umpamanya menjawab Pak Aziz tadi, jadi meletakkan teks dan konteks itu menjadi sesuatu yang menjadi lebih produktif kayak gitu ya. Ketika kita bisa melihat diri kita, memposisikan diri kita itu menjadi lebih jernih di dalam memandang sesuatu. Oke, misalnya saya secara teologis saya tidak setuju dengan Syiah, secara teologis tidak setuju dengan Ahmadiyah. Tetapi sebagai sebuah bagian daripada keilmuan, kita perlu melihatnya secara detail tentang objek tersebut, sehingga kita bisa melihat secara jernih tanpa gangguan tentang teologi yang ada pada diri kita. Dan itu tempat daripada ilmu pengetahuan, ya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang Kristen atau belajar tentang Yahudi, itu harus melihat secara jernih. Kalau umpamanya dalam bahasa antropologi itu adalah melakukan katakanlah being native, becoming native, menjadi seperti mereka kayak gitu, sehingga bisa merasakan feeling apa yang mereka rasakan, keyakinannya tentang Islam dan sebagainya. Itu bukan sebagai kita itu sebagai outsider yang ingin mengajak mereka kepada Islam. Itu tugas berikutnya. Kalau umpamanya kita berada pada menjadi ulama, tetapi sebagai scholar, akademik itu adalah menjadi becoming native, menjadi penduduk asli seperti mereka itu sendiri kayak gitu, sehingga mereka bisa menerima kita, bisa menunjukkan tentang berbagai hal yang ada di dalam diri mereka dan sebagainya. Itu adalah tugas-tugas akademis yang menjadi tantangan dari ilmuwan-ilmuwan kita dalam bidang agama. Kalau kita tidak bisa menempatkan hal tersebut kayak gitu, maka tempat daripada ilmu agama di dalam kerangka arsitektur nasional itu selalu akan berada hanya pada posisi doa, pada posisi akhir, stempel saja gitu ya, bukan sebagai bangunan terhadap keilmuan daripada agama itu sendiri. Nah, itu semuanya Bapak Ibu semuanya, makanya tadi saya mencoba untuk melihat tentang beberapa persoalan itu dan mencoba melakukan perbandingan kalau umpamanya dalam istilah ilmu pengetahuan, melihat tentang taksonomi pemahaman-pemahaman kita tentang keilmuan yang terkait dengan bagaimana melihat hubungan antara agama yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Saya tadi juga mencatat misalnya pertanyaan saya banyak setuju dari pertanyaan dari Pak Madi Saihu tentang lokal, canonical, critical, dan global. Dan kita masih banyak berada pada tataran lokal, termasuk di dalam lokalitas memahami tentang keagamaan kayak gitu. Lokalitas itu bukan hanya di dalam konteks Islam,
tetapi juga di dalam konteks bahkan mungkin golongan keagamaan kita sendiri kayak gitu ya. Belum bisa menerima bagian Islam yang lain. Nah, tadi Mas Madi kan mengajak kita berpindah daripada sekedar melihat itu sebagai ulumuddin, learning into religion sebagai bagian daripada pengayaan keyakinan kita menjadi Islamic thought, pemikiran tentang keislaman gitu. Yang karena itu perlu diuji secara empiris kayak gitu ya. Perlu diuji secara empiris tentang kajian-kajian yang kita lakukan itu. Misalnya tadi misalnya melihat misalnya kalau kita percaya katakanlah kepada jadi ada kaidah yang saya kira Bapak Ibu itu bisa memahami semuanya, misalnya bahwa dalam kerangka muamalah itu al aslu fil muamalati al-ibahah, misalnya al-aslu fil ibadati at-tahrim, misalnya kayak gitu ya. Nah, sebetulnya kita dalam kerangka yang dalam konteks ini adalah muamalah dengan sesama manusia dalam konteks keilmuan. Ini bukan kerangka mengkaji keilmuan itu dalam kerangka, ya tentu saja bagian daripada ibadah, tetapi bukan ibadah ritual yang ditentukan oleh keagamaan kita, kayak gitu ya. Terus apalagi ya tadi Pak Ibrahim dahulu kajian semua. Nah, Pak Ibrahim tadi berbicara tentang batasan-batasan. Agama punya batasan-batasan dan sebagainya. Betul Bapak Ibu semuanya, saya sepakat semuanya. Di dalam kerangka keyakinan kita memiliki batasan-batasan kayak gitu. Tetapi di dalam kerangka keilmuan kita kadangkala harus kadangkala yang disebut dengan mungkin Bapak Ibu tidak setuju dengan istilah ini. Semisal passing over kayak gitu ya. Semisal itu, tetapi bukan semisal itu, bukan sebentar itu. Lebih pasnya kalau dalam bahasa keilmuan yang tadi saya sebutkan, becoming native, being native terhadap disiplin yang kita kaji itu, atau objek empiris yang kita kaji itu, untuk kemudian memahami secara lebih detail, kayak gitu ya. Dan batasan keagamaan kita, itu adalah ketika kita kembali kepada diri kita, kembali kepada agama kita, kepada organisasi kita, bukan mengkajinya secara akademiknya itu, kayak gitu ya. Jadi ini yang kemudian memisahkan, yang membuat kita menjadi lebih jernih memandang tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan itu. Itu yang dilakukan misalnya di berbagai perguruan tinggi yang ada di dunia barat yang kemudian melahirkan berbagai studi tentang Islam, atau berbagai katakanlah orang Lebanon saya menyebutkan misalnya bisa melahirkan tentang tafsir apa itu, bukan tafsir, kamus Al-Munjid dan berbagai kamus-kamus Islam, kamus-kamus bahasa Arab dengan kaya tanpa melibatkan emosi teologis mereka untuk menyebut tentang agama Islam kayak gitu ya. Apalagi ya, ini ada dialektika konstruktif, terus kemudian prinsip pluralisme. Nah, ini adalah PR-nya Mas Mu'id ini sebetulnya dari Pak Zainul Hakim itu. Ya, bagaimana kemudian prinsip pluralisme ini saya menyerahkan kalau umpamanya kita membaca semisal 5 ayat tadi, kemudian kita menyambungkan dengan prinsip pluralisme, Bapak Ibu bisa melihat menjadi skripsi atau tesis ini, Mas Mu'id ini. Saya tidak menjawabnya, nanti saya menjadi penceramah dari MUI yang berbicara tentang ini nanti. Posisi saya di sini sebagai orang BRIN ini, Mas Mu'id. Ya. Nanti kalau Mas Mu'id meminta saya berbicara sebagai orang Muhammadiyah, nanti saya akan bicara prinsip pluralisme itu seperti apa di dalam kerangka Muhammadiyah kayak gitu. Nanti kalau umpamanya Mas Mu'id mengundang saya sebagai misalnya misalnya seandainya saya orang MUI bicara tentang pluralisme, ya saya akan bicara pluralisme. Kalau saya bicara sebagai orang LIPI atau BRIN, saya menyebutkan 5 ayat dan kemudian bagaimana Bapak Ibu melihat kerangka dari 5 ayat itu di dalam memahami asyidda wal kufar ruhama bainahum dan prinsip pluralisme yang ada di dalam masyarakat kita. Pak
Pak Zainul Hakim bisa menjadikannya itu sebagai tesis atau disertasinya itu, Mas Muid. Ya, jadi judulnya. Sepertinya pertanyaan itu bertanya pluralisme menurut Ahmad Najib Burhani kayaknya. Itu yang sedang menghantui. Ya, ya. Terus yang tadi sudah ya, yang Pak Samsul Bahrain dan sebagainya sudah ya. Terus Pak Made sudah. Pak Ibrahim, semoga sudah tersinggung kalau umpamanya ada yang kelewatan, nanti bisa disambung lagi insya Allah dalam diskusi langsung atau di bisa. PTIG. Tapi yang jelas gini, kita kalau Mas Muid tadi minta statement akhir atau closing remark dan sebagainya, kita memiliki PR bersama. PR bersama melihat tentang keilmuan agama itu di luar daripada aspek teologis. Dan saya mengajak kita semuanya untuk menempatkan ilmu agama itu di posisi yang terhormat di antara ilmu-ilmu yang lain. Bukan sebagai penutup saja atau pendoa saja atau sebagai pelengkap daripada moralitas, tetapi memiliki kerangka kontribusi keilmuan. Ada inovasi-inovasi keilmuan agama, kayak gitu. Dan juga inovasi sosial yang berkaitan dengan keagamaan. Dan juga salah satunya itu adalah tuntutan misalnya yang ada di dalam BRIN itu adalah bagaimana ilmu sosial itu berkontribusi di dalam pembangunan, di dalam ekonomi dan sebagainya. Nah, salah satunya itu adalah kajian-kajian yang terkait dengan ekonomi syariah, tentang industri halal, tentang saya kira adalah menjadi fondasi tentang hubungan antar agama juga kayak gitu ya, yang membuat kita itu lebih harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi fondasi bagi kehidupan bangsa kita untuk lebih cepat di dalam membangun. Dan kontribusi ini menjadi sesuatu yang penting kayak gitu, karena kalau umpamanya ilmu agama, ilmu Al-Qur'an itu mengajak kita untuk saling bermusuhan. Itu saya kira secara ekonomi apa yang dilakukan pemerintah dengan pembangunan semuanya, kemudian terjadi konflik masyarakat, buyar semuanya gitu. Dan di sini pentingnya katakanlah ilmu agama menjadi sesuatu yang konstruktif di dalam konteks nasional, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Saya kira itu Mas Muid ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi jawaban-jawaban. Mudah-mudahan jawaban itu lebih memantik kita untuk lebih kritis, juga lebih lebih rajin untuk bikin tugas-tugas. Nanti kan teman-teman kuliah banyak tugas-tugas ya. Nah, itu seperti menambah energi lah. Karena perjalanan kuliah bisa ada 2 tahun, mungkin ada 3 tahun, sehingga dibutuhkan energi yang cukup banyak ya. Dan dalam mendapatkan energi itu kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang kira-kira bisa membantu kita ya, memberi kita inspirasi seperti Prof. Najib. Sekali lagi terima kasih Prof. Najib atas waktunya. Kita akan, ini bukan terakhir, kita akan ganggu lagi di kesempatan lain. Sebelum saya tutup, teman-teman, kita masih akan lanjut ya. Mungkin Prof. Najib boleh meninggalkan ruang Zoom. Teman-teman, kita masih lanjut, terutama pada acara apa lagi nama acara yang satu ini selain orientasi